Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi, selamat berjumpa di channel Ari Pusparini Belajar Bisa. Nah, kali ini seperti biasa teman-teman, saya akan berbagi apa yang sudah saya pelajari. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Beberapa waktu lalu teman-teman, kita sudah belajar tentang 15 hal yang sebaiknya para ibu tahu di part 1 dan part 2. Sekarang kita akan menuju ke part 3. Kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana mengatur waktu, bagaimana merencanakan perencanaan, bagaimana memprioritaskan kesempatan dan keterampilan untuk mengatasi masa krisis, dan juga keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, untuk part 3 ini kita belajar tentang komunikasi efektif dan juga kemampuan mempengaruhi. Nah, kalau untuk komunikasi efektif saya sudah share di di video sebelumnya teman-teman ya, di video saya yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek saja ya tentang bagaimana kita sebaiknya berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang di sekitar kita. Yang dalam ilmu komunikasi itu akan ada beberapa faktor yang mempengaruhi berhasilnya sampainya pesan kepada orang yang dimaksud. Yang pertama adalah komunikator sendiri sebagai orang yang menyampaikan, dan komunikan orang yang disampaikan pesan, kemudian pesan itu sendiri, media, dan beberapa hal lain yang mungkin teman-teman bisa pelajari bahwa satu sama lain akan saling mempengaruhi. Sebuah pesan komunikasi itu tersampaikan kondisi orangnya, situasi saat itu, cara menyampaikan pesannya, dan sebagainya ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya ya, bisa dicek ya tentang komunikasi efektif. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kemampuan mempengaruhi atau mengajak orang lain. Nah, ternyata bagi seorang ibu ini sangat penting teman-teman ya, untuk mengetahui atau memahami cara mengajak orang lain. Yang mungkin teman-teman di rumah punya anak, tahu ya gimana caranya kita mengajak anak-anak kita untuk melakukan sesuatu. Ternyata ini gampang-gampang sulit gitu ya. Bahkan saya sendiri sering mengalami kesulitan dalam mengajak gitu ya. Nah, ini ternyata ada ilmunya teman-teman ya. Semoga dengan kita belajar siang hari ini makin memberikan manfaat, makin bisa memberikan solusi buat kita semuanya, terutama saya pribadi. Ada apa sebenarnya yang dan kenapa selama ini ada gitu, ada pesan-pesan yang tidak sampai kepada orang-orang yang kita ajak, baik itu mungkin anak, mungkin keluarga, atau mungkin orang lain. Nah teman-teman, ada 3 dari yang sudah saya baca ya teman-teman, ada 3 hal atau 3 efek dari ketika kita mengajak seseorang. Yang pertama adalah orang itu akan mengikuti secara komitmen. Ya, ketika orang sudah mengikuti secara komitmen, maka mereka tidak butuh pengawasan teman-teman ya. Ketika anak-anak kita sudah mengikuti ajakan kita dengan komitmen, dengan adanya kita, dilihat atau tidak, ditanya atau tidak, dia tetap melakukannya. Nah ini ketika ajakan itu sampai dengan efektif, maka orang yang akan diajak itu, orang yang kita ajak akan melakukan secara komitmen tanpa perlu kita minta, tanpa diulang, tanpa diingatkan, tanpa pengawasan, begitu ya. Mungkin ibaratnya kalau bos kepada karyawan nggak diawasin pun karyawannya akan berusaha komitmen dengan sebaik-baiknya. Nah ketika ini sudah sampai kepada fase komitmen. Kemudian yang kedua adalah kepatuhan. Ajakan bisa saja memberikan kepatuhan pada seseorang, tetapi kepatuhan di sini tidak sampai mengubah cara berpikirnya. Jadi dia ngikut tapi tidak mau sampai hatinya gitu. Artinya pikirannya, hatinya masih sebenarnya punya prinsip yang lain, tetapi karena mungkin sifat patuh, dia tidak punya power, atau mungkin nggak nyaman, atau mungkin ya ibu sama anak daripada ibunya rame begitu ya, akhirnya ikut. Nah ini tingkat patuh, bisa sampai kepada tingkat patuh. Kemudian yang ketiga adalah tingkat penolakan. Dia tidak menerima, kemudian juga tidak patuh, dia menolak. Bisa saja dalam hal penolakan ini dia melakukan juga, tetapi dengan terpaksa gitu ya. Nah bagaimana teman-teman supaya kita bisa mencapai nih ya, kita sama-sama pingin ya berdoa gimana caranya supaya apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, terutama ketika itu adalah sebuah kebenaran, sebuah kebaikan bagi kita, bagi mereka gitu ya, di masa depan ataupun masa sekarang, itu diikuti dengan komitmen. Ternyata ada tiga tahapan yang bisa kita lakukan teman-teman. Kita bisa melakukan
tiga jenis teknik gitu ya yang bisa kita lakukan, yakni pendekatan emosi, pertama pendekatan logis, kemudian pendekatan emosional, dan pendekatan kooperatif. Jadi pendekatan emosional itu seperti apa? Kita mungkin bahas dulu pendekatan tentang logis gitu ya teman-teman ya. Jadi pendekatan logis adalah pendekatan yang bisa kita lakukan berdasarkan data, angka, sesuatu yang sifatnya itu baik informasi ataupun perintah atau apapun itu bisa diterima secara logika, secara intelektual. Dia bisa menerima, jadi ada angka yang jelas, ada bukti yang jelas yang masuk akal bagi orang yang kita ajak, meskipun itu bagi anak kita gitu ya. Misalnya kita bilang api itu panas gitu ya, jangan deketin api, jangan deketin kompor. Kita harus bisa membuktikan kepada mereka bahwa api itu panas, bagaimana logikanya begitu. Dan itu yang pertama, pendekatan secara logika. Orang itu biasanya akan bagi orang-orang yang rasional ya, akan mudah diajak ketika logikanya itu bisa menerima. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang tidak perlu sampai ke logika, tapi dia perlu pendekatan secara emosional. Orang yang pendekatan secara emosional itu seperti apa? Orang yang didekati secara emosional adalah orang-orang yang didekati sampai pada perasaannya, sampai dia merasa terwakili, atau sampai dia merasa memiliki apa yang dibicarakan, apa yang diajak. Dia merasa terpanggil dan penting ada di sana gitu ya. Kemudian biasanya orang-orang yang terpanggil secara emosional itu terinspirasi dari ajakan-ajakan kita atau merasa antusias. Jadi tidak hanya pada logika tapi masuk ke emosionalnya, bahwa apa yang kita ajak ini tidak hanya semata-mata karena kepentingan kita, tapi kepentingan dia juga. Bagaimana kita membahasakan kepada dia agar apa yang kita maui ini tidak hanya berguna bagi kita, tapi berguna juga bagi dia begitu ya. Nah, ini adalah suatu cara yang bisa kita lakukan kepada mereka yang tidak sekedar logika saja yang bisa diterima. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan atau pendekatan secara kooperatif. Cara kooperatif ini adalah pendekatan di mana kita menawarkan bantuan yang memang dibutuhkan oleh dia. Artinya saling menguntungkan begitu, saling menguntungkan sehingga ayo kerjasama begitu. Ada proses kerjasama di sana, saling membantu satu sama lain. Jadi ini bentuknya mungkin lebih kepada musyawarah. Kemudian intinya pokoknya seperti itu. Intinya jadi ada hubungan timbal balik. Ayo, karena kita tahu ada manfaatnya, karena kita tahu bahwa kamu harus begini dan aku bantu kamu bantu aku begitu ya. Jadi sikapnya saling memberi dan menerima gitu ya. Dan setelah paham itu kemudian menjalankannya gitu. Jadi ada pemahaman sampai ke sana. Nah, itu tiga tahapan yang bisa kita lakukan dalam pendekatan untuk mengajak orang lain. Kemudian teman-teman, ada tips-tipsnya ternyata juga ya ketika kita mau mendekatkan atau mengajak orang lain. Ada beberapa tips. Jadi memang kadang-kadang ya, sebagai seorang ibu terutama saya secara pribadi, ada masa-masanya ajakan kita diterima, ada masa-masanya tidak. Ada rasa kadang-kadang gitu ya, ajakannya sebenarnya sederhana tapi tidak sampai. Ajakannya mudah terasa agak sulit tapi sampai ya. Di sini kita mulai harus belajar polanya seperti apa. Jangan-jangan memang pendekatan kita yang kurang pas atau tips-tips kita yang kurang sesuai begitu ya. Yang pertama seperti apa? Yang pertama adalah mengatur diri kita sendiri. Jadi ketika kita mengajak orang lain, yang pertama harus kita kembalikan kepada diri sendiri. Apakah kita sudah bisa mengatur diri kita sendiri sehingga kita layak untuk mengajak orang lain? Ini ternyata penting ya. Mungkin kalau dalam segi agama keteladanan gitu ya. Apakah urusan kita sudah beres sehingga kita ngajak orang lain? Jangan sampai urusan kita belum, kita sudah ajak orang lain, maka secara otomatis penolakan itu akan mudah kita dapatkan. Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang baik. Nah, bagaimanapun juga proses interaksi dengan manusia satu dengan lain, meskipun dengan anak kecil sekalipun, terdapat proses komunikasi. Dan di sini harus terjadi secara baik. Orang kalau sudah nyaman itu kan ibaratnya nggak usah diperintah aja, kadang-kadang sudah melakukan gitu ya. Tapi kalau sudah nggak nyaman diperintah berkali-kali juga nggak mau gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang kita ajak.
Ya tadi mungkin sebelumnya keterampilan komunikasi efektif ya teman-teman. Kemudian selanjutnya memahami apa yang dipikirkan oleh orang yang kita ajak. Ini sangat penting, jadi menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik, jangan hanya memaksakan kita maunya apa tanpa kita mendengarkan apa maunya orang yang kita ajak bicara. Nah ini suatu proses yang butuh belajar begitu ya teman-teman. Bagaimana kita pingin anak-anak kita itu seperti apa, kita juga harus tahu apa yang dimaui anak-anak kita, sehingga tidak terpaksa mereka melakukan apa yang kita minta. Kemudian selanjutnya memahami keterampilan empati dan mendengarkan. Jadi banyak di antara orang-orang yang tidak berhasil memberikan bujukan atau pengaruh kepada orang lain karena mereka tidak bisa berempati dengan orang lain. Mereka tidak memahami orang lain, mereka hanya memahami dengan kacamatanya sendiri. Kalau kamu lakukan begini maka begini, padahal kita tidak tahu kondisi orang lain mungkin tidak sama dengan kondisi kita, bahkan termasuk kondisi anak-anak kita gitu ya. Kondisi anak-anak kita itu tidak sama dengan kita orang dewasa. Jadi anak kecil itu bukan orang tua yang kecil gitu ya, tetapi memang mereka punya dunia sendiri gitu ya. Bukan orang besar yang badannya kecil, tidak gitu, tetapi mereka punya pemikiran sendiri, mereka punya diri sendiri yang berbeda dengan kita, sehingga kita harus berempati kepada mereka, dimana ketika mereka masalahnya masih bermain, mereka tidak bisa diganggu dan sebagainya. Dan itulah perlu kita pahami untuk berempati kepada mereka ketika mereka sedih. Apakah kita juga ikut sedih, apakah kita memahami kondisi sedihnya mereka atau sebagainya, begitu ya teman-teman ya. Jadi ternyata mengasuh anak ini juga perlu latihan ya, untuk berempati sehingga kita bisa mempengaruhi orang-orang yang kita sayangi, termasuk diantaranya tentu saja anak-anak kita. Kemudian selanjutnya meluangkan waktu untuk menjadi teman bagi mereka. Ini penting ya ketika orang sudah dekat. Jadi kalau mungkin dalam bahasa psikologis itu sudah ada bonding gitu ya, sudah ada kedekatan dengan mereka, maka akan mudah bagi kita untuk mempengaruhi mereka. Jadilah teman mereka gitu ya. Ini masih PR juga buat saya ya teman-teman ya. Apalagi mungkin nanti buat teman-teman yang punya anak-anak jelang balik, jelang ABG begitu ya, atau sudah ABG, ini punya trik tersendiri tentu saja. Saya masih belajar banyak di sini ya teman-teman ya. Karena harus benar-benar menjadi teman bagi mereka, seperti kalau dalam Islam itu ada anjuran 7-7-7 ya teman-teman ya. 7 masa bermain, maka 7 selanjutnya disiplin, dan 7 selanjutnya adalah sebagai teman. Nah ini kemudian ternyata adalah tips yang sangat efektif ketika kita bisa menjadi teman bagi orang yang kita ajak, sehingga mudah untuk mengajak. Kemudian yang selanjutnya membangun kepercayaan dengan memberdayakan diri kita sendiri. Jadinya ada kemajuan dalam diri kita, ada sikap positif dalam diri kita, ada ikhtiar membangun diri sehingga bisa dilihat oleh orang yang kita ajak bicara, sehingga tidak usah banyak bicara. Ketika dia melihat semangat kita, dia melihat proses belajar kita, maka dia juga akan menghargai proses itu. Karena mereka juga anak-anak kita misalnya gitu, mereka melihat oh ini orang tua saya sedang berproses, berusaha sungguh-sungguh, nggak mungkin mereka kemudian mengabaikan proses pemberdayaan diri yang sudah kita lakukan dalam diri kita sendiri. Nah selanjutnya teman-teman, apa saja sih sebenarnya faktor penghambat yang bisa mempengaruhi keberhasilan dari proses mengajak gitu ya. Yang pertama adalah berpikir bahwa Anda lebih baik dari mereka gitu ya. Walaupun mungkin sebagai orang tua tentu saja punya perasaan itu ya, bahwa insya Allah kita lebih berpengalaman dari orang tua kita, dari anak-anak kita gitu ya. Tetapi merasa yang paling baik sehingga merendahkan mereka itu sama sekali tidak membantu gitu ya. Mungkin memang benar kalau teman-teman lebih baik dari anak-anak, begitu kan, lebih tahu, lebih paham gitu ya. Tetapi cara kita bersikap, janganlah bersikap seperti orang yang paling baik dan terbaik di antara mereka. Tetaplah bersikap teman begitu teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita merasa lebih baik, paling baik gitu ya, mungkin dari orang yang kita ajak bicara, itu kerugiannya itu kadang-kadang menghalangi untuk mengasah diri kita sendiri. Artinya gini, karena kita merasa lebih baik, maka kita merasa tidak perlu belajar gitu. Padahal kita kan terus berproses dari waktu ke waktu ya. Insya Allah walaupun sekarang baik, bisa lebih baik lagi gitu. Tetapi dengan merasa lebih baik terus, itu membuat seseorang malas belajar. Seseorang merasa ya udah aku kan sudah baik gitu ya, jadi nggak usah lagi belajar lagi, sehingga kita tidak melihat kesalahan-kesalahan kita. Beda kalau kita merasa oke, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengevaluasi mungkin cara bunda, cara mama, cara ayah bunda semuanya
mungkin selama ini salah sehingga saya harus belajar. Nah, sikap seperti ini akan memberikan peluang bagi kita ataupun bagi orang yang kita ajak untuk bisa lebih dekat dan bisa saling memahami satu sama lain. Kemudian yang kedua yang menghalangi adalah terlalu keras. Terlalu keras dalam membujuk sehingga bentuknya menjadi sangat tajam gitu ya. Mungkin sifatnya ancaman atau ya pokoknya terlalu keras gitu ya. Mungkin kita bayangkan teman-teman, bunda semuanya ya, para ibu, kalau kita diajak seseorang dengan ajakan yang keras, apa sikap yang bisa kita lakukan? Tentu saja tidak menerima, justru menolak gitu ya. Nah, ini juga yang kita terjadi ketika kita mengajak anak-anak kita untuk melakukan hal sesuatu dengan cara yang sangat keras, maka yang terjadi bukan menerima, tapi dia akan menolak. Kemudian yang selanjutnya, gagal melakukan upaya yang sebaiknya perlu dilakukan. Jadi ada proses-proses tertentu yang ada perlu tahapan. Kadang-kadang kita gagal melalui satu tahap, itu membuat kita gagal dalam menyampaikan pesan itu. Misalnya ada yang miss, ada yang ketinggalan, atau ada yang lupa, atau ada hal-hal yang ya itu terlewatkan. Itu juga bisa membuat pesan kita tidak diterima. Kemudian yang selanjutnya, terlalu banyak bicara. Nah, terlalu banyak bicara, apalagi mungkin kalau ibu-ibu dan teman-teman semuanya punya anak laki-laki ya. Anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda gitu ya. Kalau anak perempuan mungkin bicara banyak nggak masalah gitu. Tapi kalau dengan anak laki-laki berulang-ulang kata yang kita sampaikan itu baginya itu sangat mengganggu. Ya, sangat mengganggu. Maka biasakan untuk fokus dengan anak laki-laki, katanya begitu ya teman-teman. Kalau anak laki-laki itu nggak bisa diperintah berulang-ulang. Itu sangat tidak nyaman buat mereka, dan mereka fokus pada 1-2 perintah saja, jangan kebanyakan. Jadi misalnya habis ini habis ini itu, nah kita terlalu banyak menyampaikan, itu membuat mereka tidak nyaman. Kemudian yang selanjutnya membingungkan gitu ya. Perintah yang kita sampaikan itu membingungkan, tidak jelas, nggak detail, kemudian ya sulit dipahami oleh anak-anak. Ini juga kemungkinan besar akan ditolak. Jadi ibaratnya menyampaikan pesan yang belum tentu diterima, artinya berkesempatan untuk ditolak karena memang nggak jelas bagi mereka, dan itu terlalu berat, nggak mungkin dilakukan oleh mereka, ya akan pasti ditolak gitu. Walaupun kita memerintah dengan cara apapun, kalau kita mereka tidak punya kemampuan untuk itu, ya mereka pasti akan menolak gitu. Contoh misalnya kepada anak kelas 1 SD misalnya, coba masak sendiri gitu ya, sampai kapanpun kita nyuruh mungkin dia tidak akan bisa melakukannya, bukan tidak mau, karena memang tidak mampu dan tidak tahu harus bagaimana begitu. Kemudian yang selanjutnya, menjadi putus asa. Ada kalanya ketidakberhasilan itu juga berasal dari diri sendiri, dari kita sebagai penyampai pesan atau sebagai orang yang mengajak, sudah merasa putus asa, jadi tidak yakin dengan apa yang akan disampaikan, sehingga sudah merasa tertolak di awal, ya benar-benar tertolak gitu, karena ibaratnya energinya sampainya sama gitu ya. Energinya negatif, maka sampainya juga negatif, wallahu alam gitu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, takut ditolak. Nah, takut ditolak ini ternyata juga bisa menghalangi gitu ya, menghalangi proses dalam keberhasilan mempengaruhi seseorang atau membujuk seseorang. Nah, itu ya teman-teman beberapa hal tentang keterampilan untuk mempengaruhi orang lain atau membujuk orang lain, barangkali bermanfaat untuk kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sendiri masih belajar teman-teman, karena masih juga sering mendapat penolakan dari anak gitu ya. Masih juga karena memang pola pikir kita berbeda, cara pandang kita berbeda, ini yang kemudian harus kita selaraskan satu sama lain. Dan banyak belajar ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan hari ini berkat dari saya baca-baca ya teman-teman, dari berbagai sumber. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah, apabila ada salahnya semata-mata karena kekurangan saya pribadi, mohon dimaafkan. Siapapun kita, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan peran kita sebaik-baiknya dan bisa menularkan kebaikan bagi orang-orang di sekeliling kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.